Mas Aji, oke, saya mau ke Mas Umam. Mas Umam, kalau melihat kan tadi sudah dikatakan memang ada variabel-variabel tertentu seperti ketua umum partai, kemudian juga faktor pemerintahan, sudah lama menjabat pemerintahan dan lain sebagainya begitu ya. Memang kembali lagi kepada masing-masing partai politik, nanti cawapres siapa yang akan dipinang begitu. Kalau dari sisi Mas Umam, sebenarnya cawapres ini menjadi kunci kemenangan juga nggak sih? Walaupun tadi dikatakan kalau dibandingkan capres yang satu dengan cawapres, malah sebenarnya angkanya tidak jauh berbeda begitu. Memang kalau misal posisi cawapres itu tidak menjadi kunci kemenangan dalam konteks pilpres. Karena bagaimanapun juga sistem presidensial yang menjadi starnya adalah capres, bukan cawapres. Tetapi jika kemudian salah pilih cawapres, maka kemudian itu bisa menggeret ke bawah. Nah ini yang kemudian harus dihitung secara cermat. Apa yang dilakukan oleh LSI dan juga Mas Aji sebenarnya itu mencoba untuk merasionalisasikan bukan hanya basis elektabilitas. Karena dalam menentukan posisi cawapres, maka kemudian harus dihitung sekian banyak variabel. Mulai dari elektabilitas, logistik, bahkan dalam konteks ideologi. Karena bagaimanapun juga ideologi itu kalau misal mengalami overlap, maka dia tidak bisa melakukan ekspansi pemilih di luar. Kemudian faktor-faktor yang lain. Nah maka kemudian menarik sebenarnya untuk dicermati, tetapi di saat yang sama ada baiknya misalnya Mas Aji dan juga teman-teman di LSI juga menjelaskan siapa panel expert yang terlibat dalam proses assessment itu. Karena bagaimanapun juga jangan sampai kemudian subjektivitas itu kemudian membayangi proses penilaian. Di hal yang lain, selain konteks panel expert tadi, maka juga harus dijelaskan kira-kira dalam proses penilaian itu biasanya itu menggunakan skala. Skala, kemudian endingnya dilakukan pembobotan. Nah, sebelum melakukan pembobotan, maka dalam menentukan skala itu harus ada rincian assessment. Jadi kriterianya apa untuk mendapatkan nilai 5 atau 3 atau 4 atau 1. Nah, itu harus dirincikan. Nah, dengan begitu maka kemudian kita bisa melihat, karena bagaimanapun juga ada sisi-sisi yang kemudian bertabrakan satu sama lain, dan itu harus kita antisipasi. Dan the last but not least, kita juga harus mencermati lebih detail di dalam konteks menentukan konteks cawapres ini. Ada satu faktor yang barangkali belum dihitung oleh Mas Aji, yaitu salah satunya faktor kerentanan. Memang elektabilitas, logistik, kemudian konteks ormas ya. Ormas ini berarti bedanya jaringan partai dan jaringan non-partai, pengalaman dan lain sebagainya. Tetapi ada satu faktor, yaitu faktor kerentanan. Kalau misal kemudian seorang cawapres ditunjuk, kemudian dia memiliki faktor kerentanan, dalam konteks ini bisa proses kasus hukum, bisa juga terkait dengan konteks isu etik. Kalau misal kemudian itu tidak dibaca dengan baik, maka itu berpotensi menjadi faktor yang bisa mendegradasi nama cawapres dan juga impactnya pada elektabilitas gabungan capres-cawapres yang ada. Nah maka harus dihitung betul, dan untuk menghitung itu harus secara genuine, bukan kemudian didasarkan pada subjektivitas. Karena kalau misal kemudian dihitung secara objektif, dihitung apakah ada kasus hukum yang melingkupi nama ini, apakah kemudian ada faktor yang masuk dalam big no atau negative list dari koalisi yang ada. Nah kalau misal kemudian itu sudah dirancang dengan baik, dihitung dengan genuine, maka kemudian bisa kategori ini objektif dan ini bisa menjadi bagian dari proses pemenangan dalam konteks cawapres yang ditunjuk itu. Oke, kalau Mas Umam sendiri melihat apakah keputusan ketika capres memilih cawapres itu itu menjadi bagian besar dari elit politik sendiri, artinya tidak terlalu banyak menyerap aspirasi masyarakat di bawah? Ya, biasanya kalau misal penentuan cawapres itu didasarkan pada proses negosiasi di dalam koalisi. Nah, kalau misal menentukan cawapres biasanya bisa solid. Tetapi begitu menentukan cawapres, terutama jika koalisi itu terdiri atas sekian banyak partai dan masing-masing partai memiliki ego, masing-masing partai memiliki kepentingan untuk meletakkan ketua umumnya biasanya di posisi cawapres, biasanya terjadi benturan. Nah, benturan itu harus di-manage dengan baik, salah satunya melalui proses negosiasi. Maka kemudian sering kita temui posisi capresnya sudah clear, begitu masuk di posisi cawapres karena tidak bertemu ini kalkulasi kepentingan, akhirnya diambil dari kekuatan di luar partai-partai yang ada. Misalnya Pak Ma'ruf Amin diambil dari kekuatan lain yang disetujui oleh partai-partai yang ada. Tetapi kalau misal kemudian dari partai-partai yang ada, misalnya di kubu Pak Prabowo, Pak Prabowo, di situ ada Pak Erlangga, ada juga Caimin. Jika Pak Erlangga dengan Caimin bisa menegosiasikan
dengan segala kompensasi, dengan segala Deal-dealannya kalkulasi, lah ya. bukan hanya dalam konteks pilpres, nanti ada kompensasi dalam proses pilkada. Silakan ambil dukungan dalam sekian banyak Itu bisa provinsi. dipilih dalam koalisi. Itu bisa kemudian menjadi kesepakatan untuk menentukan parpol ini akhirnya mendapatkan posisi cawapres. Ya, tapi kalau misal atau di deadlock, luar koalisi. betul. Tapi kalau misal deadlock, maka kemudian berpotensi diambil dari nama luar yang Oke. tentu harus disepakati Oke, oleh Mas Umam. koalisi yang ada. Nanti kita juga akan mendengarkan dari Mas Aji, tadi ada faktor kerentanan di situ. Kemudian siapa saja yang menjadi panel expert dalam penentuan kemarin, kita akan bahas lagi usai yang satu ini, tetap bersama kami.